Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pertemuan sekarang masih membahas materi yang sama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan bisa dipahami untuk kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Cukup? Di pertemuan yang lalu, saya memberikan tugas kepada kalian untuk menyebutkan klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan menyebutkan lembaga pemerintah non-kementerian. Apakah di antara kalian ada yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan? Saya harap kalian semua mengerjakan tugas dan bisa belajar dari tugas yang saya berikan. Selanjutnya yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah subbab C, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila mengandung nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, sehingga menimbulkan tekad bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Nilai-nilai tersebut terus digali dari kepribadian asli bangsa Indonesia, bukan hasil tiruan. Pancasila mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita berkewajiban untuk mendukung upaya untuk menjaga, mempertahankan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maksudnya, yaitu suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Nilai Pancasila merupakan das Sollen atau cita-cita yang harus dijadikan kenyataan atau das Sein. Keterkaitan antara sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai dasar. Pancasila memuat 5 nilai dasar tentang penyelenggaraan negara. Nilai dasar itu meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai itu tidak berubah, tetapi maknanya bisa berubah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, nilai dasar Pancasila dijabarkan lagi menjadi nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang menjabarkan lebih lanjut dari nilai dasar tersebut. Dengan kata lain, nilai instrumental ini harus diwujudkan secara tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, nilai instrumental dijabarkan lagi dalam situasi konkret pada tempat dan waktu tertentu, yaitu nilai praksis. Nilai praksis itu terkandung dalam kenyataan sehari-hari, yaitu cara kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sampai di sini, kalian bisa memahami keterkaitannya ya.
Saya akan memberikan beberapa contoh penerapan atau implementasi dari nilai-nilai yang tadi sudah kita pelajari. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar itu berarti 5 sila Pancasila, dan itu tidak akan pernah berubah. Maka dia disebut dengan nilai dasar. Kemudian, nilai dasar dijabarkan atau diuraikan menjadi beberapa, disebut dengan nilai instrumental. Nilai instrumental diantaranya yang tercantum atau terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang merupakan nilai instrumental. Sampai di sini paham kan? Selanjutnya, nilai instrumental dijabarkan lagi, diimplementasikan lagi, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang harus sesuai dengan pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang maupun yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Di antaranya, contoh yang pertama adalah pelaksanaan pemilu. Ini jelas diatur oleh Undang-Undang Dasar dan sesuai dengan Pancasila. Contoh yang kedua adalah gotong royong. Ini mencerminkan sikap bersatunya masyarakat yang berada di dalam keberagaman. Ini sesuai dengan Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Contoh selanjutnya, pelaksanaan pemilu. Tadi sudah disampaikan, ini jelas mencerminkan Pancasila dan aturan yang ada dalam undang-undang. Dan yang terakhir, contoh yang saya berikan adalah mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Jelas berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka contoh-contoh yang saya sebutkan tadi adalah nilai praksis atau yang benar-benar terjadi dan dilaksanakan dalam masyarakat sesuai dengan nilai instrumental dan nilai dasar. Paham ya? Yang kedua, implementasi Pancasila. Implementasi sendiri maknanya adalah penerapan. Pancasila yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual. Pancasila mengandung nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Dimensi spiritual tercantum dalam sila ke-1 Pancasila yang berkaitan dengan sila-sila selanjutnya. Dengan kata lain, pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan Pancasila, sila pertama, dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang B, dimensi kultural. Pancasila merupakan landasan falsafah negara dan pandangan hidup bernegara serta sebagai dasar negara. Maksud dari dimensi kultural adalah merupakan jati diri bangsa Indonesia yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Intinya, Pancasila itu didapatkan dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. C. Dimensi institusional. Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan negara, dan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, dimensi institusional harus tercantum dalam setiap proses perumusan kebijakan dan penerapannya yang didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila. Sampai di sini bisa dipahami perbedaan antara dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya, bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan menjaga semangat belajar kalian masing-masing, meskipun sampai hari ini kita masih harus belajar secara daring. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.